Assalamualaikum semuanya. Kita kembali di pertemuan kedua untuk mata kuliah multimedia. Pertemuan kedua ini kita membahas mengenai macam-macam fungsi yang terdiri dari fungsi statistik, fungsi pencarian dan referensi, fungsi logika, fungsi database, fungsi informasi, dan juga ada data validasi. Oke, yang pertama, untuk fungsi statistik digunakan untuk menyelesaikan perhitungan statistik seperti menghitung rata-rata, median, standar deviasi, dan perhitungan statistik lainnya. Contoh yang pertama dari fungsi statistik ada fungsi konta. Di sini gunanya untuk menghitung data numerik atau karakter. Di sini sudah ada contoh tabel siswa, ada field siswa, jam belajar, dan juga nilai. Diberikan fungsi konta, fungsinya yaitu sama dengan konta dalam kurung range-nya dari C2 sampai dengan C6. Ini range-nya dari C2 sampai dengan C6, hasilnya adalah 5. Karena dari range C2 sampai C6 ini terdapat 5 data numerik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk yang fungsi count blank, ini untuk mencari data yang kosong. Fungsinya tinggal diganti sama dengan count blank, kemudian range-nya dari C2 sampai C6 untuk nilai. Hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena dari range C2 sampai C6 ini tidak ada data yang kosong. Semua datanya terisi dengan numerik atau dengan angka. Lalu ada fungsi korel, ini untuk mencari nilai korelasi atau hubungan antara dua variabel apakah saling berkaitan atau tidak. Nah, untuk kriterianya, jika hasilnya 0,00 sampai dengan 0,199, hubungan korelasinya sangat lemah. Jika hasilnya adalah 0,20 sampai dengan 0,399, hubungan korelasinya lemah. Jika hasilnya 0,80 sampai dengan 1, hubungan korelasinya sangat kuat. Nah, untuk contohnya seperti ini. Fungsi korelasi sama dengan korel, kemudian array-nya, ini dari B2 sampai dengan B6. Nih, array yang pertama dari B2 sampai dengan B6. Kemudian array yang kedua, yaitu dari C2 sampai dengan C6. Hasilnya adalah 0,982. 0,982 masuk ke dalam kategori hubungan korelasi yang sangat kuat. Artinya, semakin lama siswa belajar, maka akan mendapat nilai semakin tinggi. Lalu yang kedua, fungsi pencarian dan referensi. Ini untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu suatu tabel. Yang pertama, fungsi address. Ini untuk mengembalikan referensi sebagai teks ke satu sel dalam lembar kerja. Contohnya, di sini diberikan fungsi sama dengan address dalam kurung 5 titik, 3. Hasilnya adalah C5. Ya, hasilnya adalah C5. Kenapa C5? Karena dia mengembalikan selnya dari 5, 3. 5 itu artinya adalah baris kelima, 3 itu adalah kolom ketiga. Jadi C5. Lalu untuk fungsi kolom, mengembalikan nomor kolom referensi sama dengan kolom B4. Hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena B4 ini terletak di kolom kedua. A ini kolom ke-1, B ini kolom kedua. Jadi hasilnya adalah kolom kedua. Lalu ada fungsi hyperlink. Hyperlink membuat pintasan atau loncatan yang membuka dokumen yang disimpan pada server jaringan, intranet maupun internet. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Sama dengan hyperlink dalam kurung. Kutip 2 ini sampai dengan kutip 2 akhir ini adalah link URL-nya, lokasinya yang akan dijadikan hyperlink. Kemudian titik koma
rumus Excel ini adalah kalimat yang nantinya akan ditampilkan di dalam Excel-nya. Kemudian ditekan enter, hasilnya seperti ini. Ini rumus Excel. Karena dia hyperlink, maka otomatis warnanya berubah. Biasanya warnanya berubah warna biru, kemudian ada underline-nya. Ini yang diketikkan di sini rumus Excel. Nah, ketika diklik, dia akan langsung tampil ke alamat yang dituju. Nih, alamat yang dituju. Oke, selanjutnya untuk fungsi VLOOKUP. Untuk mencari data dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Secara vertikal itu maksudnya dari atas ke bawah. Di sini diberikan contoh ada tabel barang, ada 4 barang, LED 29, LED 32, LED 50, sampai dengan LCD 29 dan juga ada harganya. Lalu di sini kita mencari harga dari kode barang. Kode barang yang pertama ada LED 32 sub, LCD 29 sub, LED 50, JKT, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari harga. Biasanya kan di sini selain ada Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, nanti akan ada banyak lagi misalnya kota-kota yang lainnya. Misalnya Depok, Bogor, kemudian Semarang, dan lain sebagainya. Nah, jika kita mengetikkan satu-satu, ini pasti akan capek sekali. Nah, kita gunakan fungsi VLOOKUP ini. VLOOKUP ini dengan syarat tabel masternya sudah ada. Tabel masternya, kode barang, dan harganya sudah ada. Oke, untuk VLOOKUP-nya diberikan fungsi sama dengan VLOOKUP left A96. Maksudnya left A96 adalah sel A9, ini berarti kode barang yang pertama, diambil karakternya dari sebelah kiri sebanyak 6 karakter. Kemudian ada simbol dolar A3 sampai dengan B6, ini adalah range-nya. Range dari master barangnya, dia akan mengambil nilai dari sini. Kemudian ada angka 2, di sini maksudnya yang diambil adalah kolom kedua, yaitu harganya. Kalau yang diambilnya kode barang, berarti di sini adalah 1. Karena di sini 2, berarti yang diambil nilainya adalah yang harganya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Benarkah LED 32 sub harganya 2.500.000? Nih, LED 32 harganya 2.500.000. Lalu di sini ada LCD 29, harganya 1 juta. LCD 29 harganya 1 juta. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang LCD 50 BDG hasilnya adalah NA. Kenapa NA? Karena kode LCD 50 di sini ada nggak di tabel master barang? Tidak ada. Karena tidak ada, makanya hasilnya adalah NA. Karena kode LCD 50 tidak ditemukan di tabel barang ini. Lalu untuk yang fungsi VLOOKUP. Kalau yang VLOOKUP untuk mencari data secara vertikal atau dari atas ke bawah, untuk yang VLOOKUP itu mencari data secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Oke, di sini contohnya ada tabel salesman, kode cabang salesman, sini ada SUB, JKT, YOG, salesman-nya Soraya, Dodi, dan Aki. Nah, harganya sudah ada, kita akan mencari salesman-nya. Dari kode ini, siapa sih salesman-nya? Atau dari kode ini, salesman-nya siapa? Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP right A73 berarti akan mengambil karakter dari sebelah kanan, yaitu yang A7, sebanyak 3 karakter.
Berarti dari sebelah kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Yaitu yang diambil adalah SUB. Dari range yang mana? Dari B2 sampai dengan D3. Dari B2 sampai dengan D3. Yang diambil adalah kolom kedua. Kolom kedua, maksudnya yang diambil adalah baris kedua. Baris kedua yaitu yang mana? Yang nama salesman-nya. Jadi hasilnya LED 32 sub, harganya 2.500.000, salesman-nya adalah Soraya. Nih, yang sub salesman-nya Soraya. Yang JKT salesman-nya Dodi. YOG salesman-nya Aki. Nah, kalau yang BDG tidak ada karena di sini tidak ada kode BDG. Yang ketiga ada fungsi logika. Untuk melakukan perbandingan dan hubungan logis antara dua kondisi, hasilnya true atau benar dengan nilai 1 atau false, salah dengan nilai 0. Fungsi logika yang pertama ada fungsi AND. Ini digunakan untuk mengembalikan true jika seluruh argumennya adalah true. Contohnya, di sini ada nilai 80, 60, 50, 90, 90. Fungsi N sama dengan N, kemudian sel A2 lebih dari 60. Hasilnya, benarkah sel A2 lebih dari 60? Apakah 80 lebih dari 60? True. Apakah 60 lebih dari 60? False. Salah. Apakah 50 lebih dari 60? Salah atau false. Apakah 90 lebih dari 60? Benar atau true? 90 true. Fungsi NOT untuk membalikan logika argumennya. Jadi di sini ada nilai, kemudian ada true, diambil dari fungsi N yang tadi. NOT adalah membalikan logika argumennya. Sama dengan NOT sel B2. Hasilnya adalah false. Karena di sel B2 nilainya true, hasilnya adalah false. Di sel B2 false, hasilnya adalah true. Jadi dia mengembalikan atau kebalikan dari sel yang dituju. False jadinya true, true jadinya false, true jadinya false, dan seterusnya. Fungsi logika yang ketiga yaitu fungsi OR, digunakan untuk mengembalikan true jika setiap argumen adalah true. Oke, di sini fungsinya sama dengan OR, kemudian range-nya dari B2 dan C2. Yang pertama true, yang kedua false, berarti hasilnya adalah true karena salah satu di antara ini ada nilai true-nya. Kemudian yang kedua, sel B3-nya false, yang sel C3-nya adalah true, hasilnya adalah true karena salah satunya ada true. Nah, dari tabel ini hasil dari fungsi OR adalah true karena semuanya ada nilai true-nya di setiap baris. Fungsi XOR mengembalikan eksklusif logika OR dari semua argumennya. Ya sudah, karena dia mengembalikan logika OR, di sini kan sudah ada OR-nya, hasil yang tadi dikembalikan ya berarti hasilnya sama. Jika OR-nya true, ya XOR-nya true. True, true, true. Oke, fungsi logika yang kelima yaitu fungsi if error, digunakan untuk mengembalikan nilai yang telah ditentukan jika rumus mengevaluasi kesalahan. Jika tidak, maka akan mengembalikan hasil rumusnya. Nah, di sini diberikan fungsi if error dalam kurung lookup mencari nilai secara horizontal dan pengambilan karakter dari sebelah kanan dari sel A11 sebelah kanan sebanyak 3 karakter yaitu BDG. Range-nya adalah dari A2 sampai dengan D3, berarti diambil dari tabel salesman. Nah, if error ini akan memeriksa kesalahan dalam rumusnya
apakah kode BDG ada di dalam tabel salesman. Lalu si if error ini menemukan kesalahan bahwa kode cabang BDG tidak ada di dalam tabel salesman, sehingga di hasilnya adalah tidak ada. Hasilnya adalah tidak ada. Fungsi if selanjutnya, if untuk menentukan uji logika yang dijalankan, di sini contoh untuk mencari nama barangnya dengan ketentuan jika kodenya LED, maka nama barangnya adalah LED TV. Jika kodenya LCD, maka nama barangnya adalah LCD TV. Nah, di sini contohnya sama dengan if left pengambilan karakter dari sebelah kiri dari sel A2 sebanyak 3 karakter, berarti LED. Nah, jika kode barangnya LED, maka nama barangnya adalah LED TV. Tapi jika kode barangnya adalah LCD, maka nama barangnya adalah LCD TV. Selain dari kode LED dan LCD, maka nama barangnya adalah strip. Ini hasilnya LED TV, LCD TV, LED TV, LCD TV. Kalau yang tadi mencari nama barang, sekarang mencari spesifikasi barangnya. Dengan ketentuan, jika kodenya 29, maka spesifikasinya 29 inch. Jika kodenya 32, maka spesifikasinya 32 inch. Jika kodenya 50, maka spesifikasinya 50 inch. Nah, di sini diberikan fungsi if mid pengambilan karakter dari tengah sel A2 dimulai dari karakter 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti dimulai dari angka 3 sebanyak 2 karakter, 3, 2. Jika kodenya 29, maka spesifikasinya adalah 29 inch. Jika kodenya 32, maka spesifikasinya adalah 32 inch. Jika kodenya 50, maka spesifikasi barangnya adalah 50 inch. Selain dari kode tersebut, maka spesifikasinya tidak ada. Nah, ini hasilnya 32 inch, 29 inch, 50 inch, 29 inch, dan 50 inch. Lanjut untuk mencari kategori barang dengan ketentuan. Jika nama barang LED TV serta spesifikasinya 50 inch, maka kategorinya mahal. Selain itu kategorinya sedang. Nah, di sini if and karena dibuatnya ada dua kriteria. Jika nama barangnya adalah LED TV, B2, jika nama barangnya LED TV dan spesifikasinya adalah 50 inch, maka kategori barangnya adalah mahal. Selain itu, kategorinya adalah sedang. Hasilnya sedang, mahal, mahal. Ini hasilnya. Yang keempat adalah fungsi database. Ini untuk mempermudah perhitungan dan pencarian data dalam sebuah range berbentuk database. Ada daverage, dcount, dcounta, dmax, dmin, dsum. Contoh penggunaan fungsi database-nya seperti ini. Di sini sudah ada data pegawai PTX. Sudah saya siapkan, ada kode pegawai, nama pegawai, divisi, gaji pokoknya, status, jabatan, dan juga pendidikannya. Nah, untuk fungsi database yang pertama, di sini diberikan fungsi dsum. Dsum ini untuk menjumlahkan data total gaji dari database, dari seluruh datanya. Sama dengan dsum, kemudian range-nya dari A4 sampai dengan G16. Ini berarti satu tabel ini ya. Ini satu tabel A4 sampai G16. Kemudian field-nya adalah D4. Nih, D4 field-nya adalah gaji pokok. Kemudian kriterianya adalah
A20 sampai A21 yang kriterianya adalah divisi finance. Jadi di sini akan mentotal seluruh gaji karyawan dari divisi finance. Hanya dari divisi finance. Hasilnya adalah 18 juta. Apakah benar 18 juta? Di sini ada finance 5 juta ditambah 8 juta, 13 juta, ditambah lagi 5 juta. Jadi 18 juta totalnya. Oke, di sini penggunaannya hampir sama, tinggal diganti D-sum-nya menjadi D-average. Jadi akan mencari gaji rata-rata pegawai karyawan dari divisi finance, yaitu rata-ratanya adalah 6 juta. Hanya dari divisi finance. Kemudian D-max, mencari pegawai dari divisi finance yang tertinggi gajinya, yaitu sama dengan D-max, hasilnya adalah 8 juta. Benarkah dari divisi finance, gaji yang terbesar tertingginya adalah 8 juta? Ini ya, 8 juta. Lalu mencari jumlah pegawai. Ada berapa pegawai dari divisi finance pada PTX, yaitu sebanyak 3 pegawai. 1, 2, 3. Oke, selain dari penggunaan ini, bisa juga melalui tools. Bisa juga melalui tools-nya, what if analysis-nya, menggunakan data table-nya. Kita blok dulu. Caranya adalah, jadi kita akan mencari total gaji dari karyawan purchasing dan juga sales. Blok dari A21 sampai dengan E23. Ini di blok. Di sini kan belum ada ya total gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi dari divisi purchasing dan juga sales. Nah, kita akan mengambil rumus dari si finance ini. Nah, contohnya blok, kemudian pilih what if analysis, kemudian pilih data table. Nah, kolom input cell-nya klik untuk yang finance. Jadi kita akan memanggil rumus yang ada di divisi finance ini. Kemudian klik OK, hasilnya akan muncul. Benarkah dari divisi purchasing total gajinya adalah 22 juta? 7.500.000 ditambah 6.514 juta ditambah 4.018 juta ditambah 4 juta sama dengan 22 juta. Kemudian ini rata-rata gajinya, jumlah pegawainya. Dari divisi purchasing ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pegawai. Kemudian dari sales total gajinya 26 juta dengan jumlah pegawainya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya fungsi informasi. Merupakan fungsi untuk menampilkan informasi tentang sel atau range baik dalam hal posisi maupun format yang diterapkan di dalamnya. Nah, yang pertama ada fungsi informasi as error. Untuk mengetahui apakah nilai suatu sel error atau tidak. Di sini ada keterangan, ada piala, juara 1, kemudian kosong, ada angka 365. Diberikan fungsi is error. Hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena dari range A2 sampai 5 ini tidak ada data yang error. Lalu is blank. Mengecek suatu sel apakah ada yang kosong atau blank atau tidak. Jika sel terdapat isi atau data, maka akan menghasilkan nilai false. Tapi jika ada data yang kosong, maka hasilnya adalah true. Sama dengan is blank, kemudian selnya A2. Hasilnya adalah
Piala false, juara 1 false, 0 true, 365 false. Nah, di sini hanya ada satu true, artinya hanya ada satu data yang kosong, yaitu di sel A4. Lalu is number. Untuk mengecek data sel apakah berupa angka atau bukan. Jika selnya berupa angka, maka hasilnya adalah true. Jika tidak, maka hasilnya adalah false. Sama dengan is number, hasilnya piala false, juara 1 false, walaupun di sini ada angka satunya, tapi karakter yang pertama itu adalah juara, kemudian ada angka 1. Ini tetap dibaca sebagai teks. Lalu 0 false, di sini ada 365. Hasilnya true. Jadi hanya sel A5 saja yang datanya berupa angka. Is text. Kalau yang number untuk mengecek apakah datanya angka, is text berarti mengecek apakah datanya berupa teks. Hasilnya, piala true, benar. Dia sebuah teks. Juara 1 benar, sebuah teks. Kemudian 0 false, 365 false, karena di sini berupa angka. Yang keenam, ada data validasi. Ini digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dimasukkan pada sebuah sel sesuai dengan kriteria tujuan. Pembuatan data validasi biasanya untuk data yang tidak berubah, artinya konstanta. Ketika pengguna telah menentukan validasi pada sel tertentu, kemudian data yang diinput tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pesan validasi akan tampil dan mengingatkan pengguna tentang apa yang seharusnya diinput. Contohnya, di sini saya membuat kode cabang dan salesman. Nah, kode cabang ini saya mau pilih secara otomatis. Caranya adalah letakkan kursornya di A2, kemudian masuk di menu data, detect data, kemudian pilih yang data validation. Pilih data validation. Nah, pertama setting. Kalau di sini saya mau menampilkan kode cabangnya berbentuknya list. List ke bawah, drop down. Ya, pilih list. Kemudian source-nya. Source ini adalah data yang nantinya akan ditampilkan di sel tersebut. Karena saya berupa list, jadi di sini source-nya adalah SUB, dipisahkan dengan titik koma, kemudian JKT, YOG, dan BDG. Lalu di input message-nya, title-nya pesan, kemudian pesannya adalah input kode cabang. Di error alert-nya, jika nanti ada kesalahan, maka muncul pesan kesalahan. Pesannya adalah kode yang Anda masukkan salah. Oke, di oke. Di sini disorot, sudah berbentuk combo box karena tadi saya settingnya adalah list. Ini ya. SUB, JKT, YOG, dan BDG. Nah, di sini sudah muncul pesannya untuk mengingatkan input kode cabangnya. Misal di input combo box-nya SUB. Kemudian yang bawahnya JKT. Atau di sini bisa diketik manual JKT. Lalu apabila saya ketikkan hurufnya JKT-nya kecil, pesan kesalahan. Kode yang Anda masukkan salah. Kenapa salah? Karena walaupun di atas ada JKT, tapi hurufnya adalah huruf kapital. Yang saya inputkan di sini hurufnya kecil, maka dia tidak menemukan kodenya. Jadi harus sama persis. Oke, untuk yang di salesman, ini bukan salesman, ini misalnya harga. Nah, saya berikan data validation, kemudian settingnya. Nah, di sini kalau yang kode cabang tadi list, di sini saya pilihnya whole number. Saya akan men-setting
yang diinputkan ada validasinya, yaitu between antara. Jadi saya akan memberikan setting untuk harga yang boleh dimasukkan harganya minimum 1 juta dan maksimumnya 10 juta. Input message-nya adalah pesan input nominal 1 juta sampai dengan 10 juta. Ini yang tampil di sini. Pesan input nominal 1 juta sampai dengan 10 juta. Nah, pesan kesalahannya adalah harga yang Anda input melebihi nilai maksimum. Contohnya di sini saya inputkan 4 juta. Enter. Kemudian saya inputkan 7 juta. Enter. Saya inputkan 10 juta. Enter. 10 juta masih bisa ya, karena sampai dengan 10 juta. Lalu bagaimana kalau saya inputkan 15 juta? Itu adalah pesan kesalahan. Harga yang Anda input melebihi nilai maksimum. Seperti itu. Oke, demikian untuk pertemuan 2 pada minggu ini. Kita membahas macam-macam fungsinya. Semoga penjelasan dari pertemuan 2 ini bisa dimengerti oleh kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.